laka hatta narallaha jahratan. Kaum Nabi Musa mau beriman sama Allah, pengennya lihat Allah dengan mata kepalanya, belongkotan berbentuk, baru percaya adanya Allah. Allah Maha Suci, mana bisa begitu, nggak bisa. Makanya cerita tauhid itu berat bagi buat orang yang belum beriman, berat. Kita beriman, kita percaya dengan pertolongan Allah, dengan hidayah dari Allah, bersyukur. Kita percaya, sangat bersyukur. Kita orang yang masuk orang yang percaya. Orang yang percaya itu orang yang beriman. Kalau nggak percaya orang yang kafir. Banyak yang ingkar kepada adanya Allah. Tapi alhamdulillah Allah kasih akal pikiran kita biar berpikir, berimannya menurut ilmu yang dipelajarin, bukan ikut-ikutan. Beda. Kayak begini nih, Qidam, maha terdahulu adanya. Artinya maha terdahulu adanya, ya, adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Kita ada, kita ini ada, bukan kagak ada. Allah juga ada, cuman keberadaannya beda. Kita diawali ketiadaan. Iya, nggak boleh kita samain. Berarti sama Pak Ustadz, Allah ada, kita ada, memang sama-sama ada. Cuman keberadaan adanya beda, nggak sama. Di awalnya. Iya, kalau kita kan diawali oleh ketiadaan, kagak ada dulu baru ada. Itu kita dan makhluk yang lainnya semua begitu. Kalau Allah enggak, jangan coba-coba terus di hati. Sebelum ada Allah ada apa? Kagak boleh begitu. Itu langsung murtad apa apa dah? Ya makanya kalau dia yakin ada kata sebelum Allah jadi murtad. Kalau masih meyakinkan sebelum Allah ada sesuatu, gitu berarti murtad. Makanya hati-hati. Nah kalau orang-orang udah murtad, ya di akhirat nanti di dalam neraka khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu yang berat. Kita kan bakal mati. Yang kita bicarakan tauhid di sini begitu. Ya, jadi Allah nggak berbentuk. Allah ada, ya, adanya begitu. La yahtaju ilal makan, tidak butuh kepada tempat. Adanya Allah Qidam, tidak didahului oleh ketiadaan. Itu yakinkan kita begitu, tuh kita yakinkan. Wahwa sifatun salbiyatun. Qidam itu adalah sifat salbiyah. Arti sifat salbiyah li'annaha aslabat wa nafat awaliyatal wujudi. Disebut sifat salbiyah karena mentiadakan, mencabut, membuang daripada kalimat awaliyatal wujud, ketiadaan adanya. Jadi tidak didahului oleh ketiadaan, maksudnya begitu. Jadi adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Namanya Qadim atau Qidam. Kalau kita apa ya? Lawan daripada Qidam atau Qadim? Kudus. Baru. Hadis baru. Kita ini kudus baru. Tahu baru? Adanya didahului oleh Ketiadaan. Ketiadaan itu baru dah. Sesuatu yang didahului oleh ketiadaan adanya itu baru.
Makanya orang bilang kata-kata yang baru tadinya nggak ada. HP baru nih, tadinya kagak ada gitu. Baru begitu baru. Yang tadinya kagak ada, terus ada. Namanya baru. Adanya didahului oleh ketiadaan. Termasuk kita nih. Cuma diingetin kalau yang adanya didahului oleh ketiadaan berarti punya akhiran tuh. Berarti punya akhiran. Jadi kita tinggal tungguin aja akhiran kita. Gitu. Punya awalan, punya akhir. Iya, semua begitu. Udah jadi tauhid itu. Kalau yang didahului oleh ketiadaan adanya berarti dia punya akhiran. Mau nyebut yang mana makhluk Allah? Matahari. Tadinya kagak ada. Bulan. Tadinya nggak ada. Kalau ciptain baru ada. Berarti tinggal tungguin bulan dan matahari bakalan kagak ada. Begitu maksudnya. Paham gak nih? Insya Allah paham kali ya? Langit, bumi, tadinya kagak ada. Kalau ciptakan bumi, kalau ciptakan langit, berarti ada akhiran di langit dan bumi itu, karena dia adanya didahului oleh ketiadaan. Nah, gitu. Semua makhluk Allah begitu. Semua makhluk Allah begitu nyebutnya. Kalau Allah tidak ada tidak diawali oleh ketiadaan, berarti tidak ada akhiran gitu bagi Allah. Yang tidak didahului oleh ketiadaan berarti tidak ada akhiran gitu. Allah nggak ada akhirannya. Adanya tidak didahului oleh ketiadaan gitu, berarti nggak ada akhirat. Itu tauhid begitu belajarnya. Ini Ustaz Ishaq nih ilmunya Ustaz Ishaq. Waktu belajar begitu Ustaz Ishaq ngajarin. Anahul qadimun. Sesungguhnya dia Allah qadim. Adanya tidak didahului oleh ketiadaan. La awala lahu, tidak ada awalnya. Tidak didahului oleh ketiadaan. Qauluhu ta'ala, firman Allah yang Maha Tinggi, huwal awalu, dialah Allah awalu, yang tidak ada awalnya, wal akhiru, dan tidak ada akhirnya. Ngerti ini begitu. Jangan begini, huwal awalu wal akhiru. Ini firman Allah begini. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Jangan begitu. Jangan langsung. Nggak boleh begitu. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Berarti ada awal dan akhir ntar. Gitu. Nggak boleh. Ini Al-Quran. Cuman di dalam kita tafsir Jalalain, huwal awalu, huwa la awala lahu. Huwal akhiru, huwa la akhira lahu. Dialah Allah yang tidak ada awalannya, dialah Allah dan tidak ada akhirannya, gitu artinya. Wa zahiru, dan yang nampak jelas apanya? Ciptaannya Allah. Nampak, kelihatan. Matahari, bulan, semua nampak jelas, kelihatan makhluknya Allah. Makanya kalau ada orang nggak percaya adanya Allah, memang Allah nggak kasih hidayah seperti itu. Padahal jelas segala sesuatu yang ada kagak mungkin ada sendiri. Itu akal pikiran kita begitu, dalam pikiran kita. Logika tate. Matahari jadi sendiri kali, nggak bisa. Pasti ada yang ciptain. Hah? Kan begitu, kita punya akal dikasih sama Allah. Ada lampu apa yang nempel? Bukan. Bahasanya gitu tate. Jadi semuanya begitu. Apa yang ada pasti ada yang ciptain. Matahari, bulan, gunung, lautan, ikan, semuanya
nggak jadi sendiri. Nggak ada makhluk yang jadi sendiri. Semuanya ada yang ciptain dan ada yang memiliki. Ada hansip bolak-balik kayak di komplek muter-muter naik sepeda dua sama temennya lagi ronda jaga komplek. Di teras di luar Jarum ada rokok ame korek, ya rokok ame korek sepasang. Jadi ikut berdua, rokok siapa ya? Tahu lah, nggak tahu, agak tuh hansip. Maksudnya bagaimana? Yang kecil aja tuh rokok ame korek masih ada yang punya, dan kagak mungkin ada sendiri begitu, pasti ada yang naruh. Kan gitu tuh rokok ame korek. Nah yang sekecil begitu masih kepikiran punya siapa ya? Tapi orang kagak pernah mikir bulan, matahari, langit sebesar itu yang gak ada tiangnya, nggak pernah mikir punya siapa ya gitu. Padahal lillahi, milik Allah. Yang kecil dipikirin, yang gede nggak pernah dipikirin. Langit baru Nggak keropok Pak ya. Jadi begitu, jadi nggak ada sendiri, nggak ada. Batin Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Bermula dia Allah, alimun bikulli syai'in, maha mengetahui kepada segala sesuatu. Wa dalil akliu, bermula dalil akalnya, Allah maha terdahulu adanya. Adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Bagaimana menurut akal pikiran kita? Di sini dijelaskan, laulam yakun qadiman, kalau Allah tidak qadiman, tidak qadim, ya, adanya tidak qadim, itu lakana hadisan, pasti Allah itu baru. Jadi qadim lawannya hadis, artinya qadim adanya tidak didahului oleh Tiadaan. Artinya hadis adanya didahului oleh Ketiadaan. Gitu. Bagaimana itu kalau Allah seperti itu, adanya didahului oleh ketiadaan? Walau kan hadisan, kalau Allah hadis adanya didahului oleh ketiadaan, ini kalau ya, laftaqara ila muhdisin, pasti dia itu Allah butuh kepada yang menjadikan gitu. Karena segala sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Masa Allah butuh kepada yang menciptakan? Kan kagak. Allah itu sang pencipta. Jadi akal nggak nerima kalau Allah itu baru, ada yang menciptakan. Akal nggak nerima. Wahwa muhalun, itu adalah mustahil. Anak takidah anallaha, anak takidah anallaha, sesungguhnya anak takidah i'tiqad kita anallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci dan yang maha tinggi, qadimun, maha terdahulu adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Itu qadim. La awwala liwujudi, tidak ada awalan, ya, tidak didahului oleh ketiadaan, liwujudihi, untuk adanya Allah. Wa ayastahila alaihil hudusu, mustahil atas Allah itu baru adanya didahului oleh ketiadaan, itu mustahil. Ya, akal nggak nerima. Karena segala sesuatu yang baru itu pasti ada yang menciptakan. Nah, kalau Allah baru berarti Allah yang ada yang menciptakan Allah. Jadi akal nggak nerima.